Oke, kita kembali lagi ke kebun percontohan vanili kita yang usianya sekarang sudah 4 tahun. Nah, ini usia 4 tahun, vanili ini baru panen ya, bukan buah, baru panen pertama kalinya. Berarti buah kemarin di usia 3 tahun lebih sedikit. Nah, ini ada sedikit contoh tangkai yang baru dipetik kemarin. Ini banyak ya ke sana. Kemarin dapat sekitar kalau 50 kilo ada. Nah, itu buah, sebenarnya bukan buah pertama, tapi sebenarnya ini buah yang kedua. Nah, yang pertama itu di usia 2 tahun paling hanya beberapa tangkai. Kalau nggak salah kemarin ada 3 tangkai. Nah, untuk yang usia 3 tahun yang panenan sekarang ini lumayan banyak. Kalau 50 kilo basah ada. Nah, ini di bagian sini ada nih contoh tangkai, di sana juga ada. Nanti kita lihat yang untuk contoh bibit yang bagus ya nanti di bagian sana. Nah, ini salah satu kelemahan vanili ketika kita tidak rajin, ketika kita tidak rutin untuk mengarahkan atau menarik arah sulurnya, itu akan jadi acak-acakan seperti ini. Dan ini ketika nanti acak-acakan pucuk semua turun ke sini, yang di bagian luar ini adalah sulur muda seperti ini semua. Nah, ketika sulur muda sudah menutup seperti ini semua, nantinya menggantung ini muda semua. Yang tua yang seharusnya dibuahkan di tahun itu ketutup semua sama sulur muda. Dia kurang sinar, kurang cahaya. Akhirnya apa? Tidak berbuah untuk batang yang tua. Itu kelemahannya. Jadi kalau misalkan kita tanam vanili dengan cara kerapat seperti ini, ya kita harus rajin, harus rutin. Kita arahkan sulur, misalkan seperti ini nih Mas. Ini kan arah sulur nih. Nah, arah sulur ini kan udah turun ke sini. Ini nih, batang ini. Ini seharusnya nggak dililitkan ke sini, tapi diturunkan kira-kira segini. Nih ya, ada lengkungan ini. Pucuknya itu kita arahkan lagi, kita turunkan di samping. Jangan dibiarkan acak-acakan seperti ini. Jadi kalau acak-acakan seperti ini, dia menutupi batang tua yang akan dibuahkan di musim ini. Yang seharusnya musim ini buah tapi tertutup terlalu rimbun, contohnya misalkan seperti di dalam ini, misalkan nih ya, ini kan batang ini tua, harusnya berbuah ketika dia terkena sinar matahari yang cukup, tapi ternyata tertutup dari sulur batang-batang muda seperti ini, dia nggak berbuah Mas, dia menunda pembuahannya. Jadi ya itu bisa sampai ada ya petani yang sering nanya, Mas, vanili saya sudah usia 4 tahun lebih kok nggak berbuah. Ya ini seperti ini susunannya, kelemahannya. Sulur yang seharusnya berbuah tertutup oleh sulur muda. Tuh penyakitnya. Apalagi tanamnya dari stek pendek. Nah, kalau dari stek panjang, kemungkinan sebelum dia rimbun seperti ini sudah menumbuhkan bunga. Ini kalau pakai sulur panjang. Nah, ini kan kita pakai sulur pendek semua nih. Kalau kita nggak rajin, ini yang harusnya besok musim inilah ya, musim ini berbuah kembali, kalau tidak kita kurangi, tidak kita atur lagi sulurnya, tidak kita susun rapi lagi, dia tidak akan berbuah untuk musim ini. Nah, katanya harus dipotong, di stressing kan, potong pucuk. Ya, yang berbuah yang menggantung ini nggak banyak, yang seharusnya buahnya di sini secara normalnya ya, buah normalnya ya, tanpa kita rekayasa. Kalau di stressing kan rekayasa. Harusnya di bagian dalam ini sulur-sulur tua ini yang berbuah. Nah, karena tidak mau berbuah akhirnya direkayasa, dipotong pucuk, stressing. Akhirnya apa yang menggantung yang di bagian luar yang sulur muda itu berbuah. Nah, ini ya seharusnya ini kan usia sudah 4 tahun. Kalau memang sejak awal pengaturannya baik, pengaturannya benar. Ini kalau 200 kilo enteng untuk dapat 200 kilo sebanyak 5 bedeng ini. Enteng, pasti dapat, tidak kurang dari itu, lebih bisa kalau memang pengaturannya bagus. Tapi ya ini karena perawatannya ya kadang karena sibuk sih ya, jadi nggak terawat dengan kondisi sulur yang seperti ini, akhirnya apa, hasilnya tidak memuaskan, hasilnya tidak sesuai dengan jumlah batang 221 batang, hanya menghasilkan 50 kilo basah di usia 4 tahun, itu nggak sesuai. Nah, ini ada lagi, selain kelemahan dari sulur tadi yang membuat kita menjadi rugi dari hasil tidak memuaskan. Ini di bawah. Nah, vanili ya, umumnya vanili itu tidak bisa
akarnya itu terpapar matahari secara langsung. Karena akar vanili dia hanya di permukaan tanah seperti ini saja. Nah, akar vanili itu tidak ada yang masuk ke dalam tanah, paling dalam 2 cm. Kecuali tanah itu memang medianya media buatan seperti yang kita gunakan di sini, yaitu ada tanah, ada kompos, ada kokopit, terus dibatasi dengan bedeng. Itu bisa masuk dengan kedalaman 10 cm karena media dia terbatas. Nah, di sini ini ditanam rumput aracis. Ini dimanfaatkan sebagai mulsa. Nah, mulsa rumput ini sebenarnya bisa digunakan ketika kita tanam di lahan yang terbuka, lahan luas tanpa menggunakan bedengan. Kalau menggunakan bedengan, yang ada mulsa ini mengganggu. Karena apa? Dia berebut nutrisi dengan akar vanilinya. Karena medianya itu media terbatas, hanya segini-segini. Dalam bahasanya itu ketika akar itu hanya di lingkup bak ya. Bak itu apa sih bahasanya, baknya? Bedeng lah, dalam bedeng yang terbatas dengan jumlah akar yang sangat banyak, tanaman vanilinya banyak juga akar dari rumput. Ketika dipupuk dia berebut nutrisi yang seharusnya pemupukan itu misalkan 1 kilo dipakan oleh tanaman vanili sendiri, harus berbagi, akhirnya setengah kilo. Jadi si vanili ini kelaparan, buahnya pun tidak sempurna. Harusnya ini dibuang, tapi yang paling penting adalah bagian atas. Ya, atas itu ada namanya paranet. Kunci utama untuk keberhasilan tanam vanili adalah naungan. Vanili tidak bisa terpapar matahari secara langsung. Kalau terpapar matahari secara langsung, bagian lengkung atas pasti banyak yang sakit. Kuning, timbul bintik-bintik hitam, bercak-bercak hitam di kulit. Ketika masuk musim penghujan, terkena jamur, putus dari lengkung atas. Yang ke bawah mati. Nah, ini ada contoh yang di bagian sini. Nah, ini ya. sini kameramennya sini. Untuk contoh penyakit ini sebenarnya bukan dari atas. Tapi vanili penyakitnya adalah jamur fusarium. Ya, ini terkena jamur, bukan mati karena batangnya tua, tapi ini terkena jamur dari bawah. Pengaruhnya apa? Kelembapan yang berlebihan. Karena apa? Di bagian bawah tertutup oleh rumput ini. Jadi kelembapan yang tinggi menyebabkan tumbuhnya jamur. Nah, ketika akar sudah ini contoh. Akar yang sudah nyampai ke bawah, nih ya. Dia tidak terkena sinar matahari. Lembabnya terlalu lembab, bahkan bisa dibilang kalau musim hujan seperti ini bagian bawah itu tidak bisa kering. Dia terserang jamur seperti ini. Karena apa? Terkadang ada luka-luka sedikit ketika hujan terlalu lembab, akhirnya apa, busuk, menimbulkan jamur merambat ke atas seperti ini. Nih ya contohnya nih, bagian batang ini dia merambat. Nih contoh yang mati nih, akar-akar mati nih. Nih ya, banyak tuh karena terlalu lembab. Ini harusnya kita pangkas lagi, jebret, pangkas, habisin semua rumput-rumput ini biar bagian bawah terkena sinar matahari. Kalau kita biarkan seperti ini terus, yang ditakutkan bagian pangkal mati semua. Hanya mengandalkan akar-akar gantung yang dari atas turun, tapi ketika akar itu nanti turun sampai ke tanah busuk lagi. Kalau mati tidak akan mati, tapi tidak akan tumbuh ya begini-begini saja. Dia akan kuning seperti ini. Nanti tumbuh akar merambat di sini, ngambil nutrisi yang ada di sini, sisa-sisa, dia tumbuh tunas. Begitu sampai ke tanah mati lagi, pucuk mati lagi, tumbuh akar baru lagi, tunasnya tumbuh lagi, pucuknya mati lagi. Selamanya seperti itu, nggak akan berbuah. Nah, mungkin untuk video kali ini cukup segitu saja penjelasannya. Ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kawan-kawan petani vanili kita yang selama ini sulit untuk membuahkan dan juga terserang jamur karena terlalu lembab media yang ada di bawah.